Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkomunikasi dengan siswa baru walaupun melalui dunia maya, bukan dunia yang sebenarnya, karena kondisi kita pada saat ini memang tidak memungkinkan untuk bertatap muka langsung. Tak lupa mengucapkan selamat kepada kalian semua yang telah diterima di SMP Negeri 1 Katapang dengan melalui beberapa jalur yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian di sini Bapak sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan akan menjelaskan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kesiswaan. Kesiswaan ini sebenarnya dilaksanakan sesuai dengan dasar hukum yang telah ditentukan oleh pemerintah. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian yang kedua adalah Permen Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Lingkungan. Kemudian Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan. Kemudian ditambah lagi dengan peraturan baru dari Gubernur Jawa Barat, yaitu Nomor 36 Tahun 2030 tentang pedoman PSBB. Ini yang berkaitan dengan COVID tahun 2019. Para siswa sekalian, secara garis besar kegiatan kesiswaan di SMP Negeri 1 Katapang, juga mungkin di SMP yang lain sebenarnya hampir sama, yaitu terbagi atas dua bagian besar. Yang pertama adalah kegiatan OSIS atau organisasi siswa intrasekolah. Pembinaan kesiswaan ini terbagi atas dua bagian besar, yaitu satu kegiatan OSIS, organisasi siswa intrasekolah, yang anggotanya adalah seluruh SMP Negeri 1 Katapang wajib mengikuti kegiatan OSIS. Kemudian yang kedua adalah kegiatan ekstrakurikuler yang merupakan kegiatan titipan sebenarnya dari lembaga-lembaga lain. Di SMP Negeri 1 Katapang yang merupakan ekstrakurikuler wajib adalah kegiatan pramuka sesuai dengan kurikulum 2013. Jadi setiap siswa harus mengikuti kegiatan ekstrakurikuler gerakan pramuka dalam rangka peningkatan pendidikan karakter. Kemudian ditambah lagi dengan kegiatan ekstra yang lain yang dikembangkan oleh SMP Negeri 1 Katapang. Selain pramuka yang tadi adalah ada kegiatan PMR, kemudian ada juga PKS atau patroli keamanan sekolah, ada Paskibra atau pasukan pengibar bendera pusaka, kemudian ada taekwondo, ada percaya diri atau pencaksilat, kemudian ada paduan suara, ada juga futsal dan yang lain-lain. Intinya dari kegiatan kesiswaan ini adalah mengembangkan potensi yang dimiliki oleh para siswa atau kalian semua, karena pada dasarnya semua manusia itu adalah memiliki potensi yang secara alami merupakan anugerah, dan itu semua akan berkembang apabila dilatih dan dikembangkan melalui kegiatan pendidikan. Nah, kegiatan kesiswaan ini adalah merupakan bagian dari pengembangan potensi yang dimiliki oleh para siswa, baik potensi yang berkaitan dengan akademis, potensi yang berkaitan dengan non-akademis atau bakat-bakat khusus, juga pembinaan dalam bidang disiplin dan pembinaan akhlak. Itu semua penting sekali dalam rangka mencapai cita-cita yang lebih baik di masa yang akan datang. Para warga sekalian, perlu kalian pahami, seharusnya kegiatan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah ini dilaksanakan secara langsung di sekolah, karena kita harus paham betul bahwa kegiatan yang dilaksanakan di sekolah dasar di SMP itu jauh berbeda, baik itu lingkungan fisik maupun non fisik. Dalam kegiatan non fisik terutama sarana prasarana jelas jauh berbeda.
Di SMP Negeri 1 Ketapang ini terdiri atas 32 ruangan belajar yang tentunya sangat berbeda ketika di sekolah dasar kita hanya rata-rata 6 ruangan, ditambah lagi dengan ruang laboratorium IPA, kemudian komputer dan ruangan-ruangan yang lain. Berupa yang sangat penting dipahami adalah ruangan tata usaha yang berkaitan dengan pelayanan kegiatan administrasi. Nah, kegiatan MPLS adalah merupakan suatu kegiatan agar kalian memperoleh gambaran yang pasti mengenai keadaan sekolah. Nah, lingkungan non fisiknya tentunya dalam kegiatan belajar mengajar juga akan berbeda, karena di SD itu kita menggunakan guru kelas dan di SMP ini kita menggunakan guru bidang studi, sehingga persiapan mental kita untuk menghadapi suasana belajar jelas jauh berbeda. Oleh karena itu maka MPLS sangat penting untuk dilaksanakan. Jadi sebaiknya adalah dilaksanakan secara langsung. Tapi karena sekarang kondisinya tidak memungkinkan, maka mau tidak mau kita harus membentuk diri kita sendiri menjadi manusia yang mandiri, yang bisa mencari ilmu pengetahuan di luar sekolah. Walaupun mungkin suatu saat kita harus berkomunikasi dengan guru bila ada berbagai persoalan yang kurang jelas. Setelahnya kita menggali mungkin dari teman, dari buku dan sebagainya. Tetap komunikasi dengan guru adalah sangat penting. Kemudian MPLS ini selain dari kita mengenal lingkungan sekolah secara fisik, juga kita mengenal secara non fisik. Karena nanti di sekolah yang kita tempati, yaitu SMP Negeri 1 Ketapang, akan memiliki teman-teman yang banyak berbeda dengan dari sekolah dasar, yang biasanya kalian bergaul satu kelas sekitar 40 orang dengan jumlah total rata-rata di SD itu adalah 300 orang, dan di sini kalian akan berhubungan, berkomunikasi dengan kurang lebih 1.400 orang. Ini adalah memerlukan penyesuaian, adaptasi dengan teman-teman kita yang datang dari berbagai sekolah dasar dan juga dari berbagai lingkungan keluarga. Nah, di sini perlu kalian pahami bagaimana kita dapat berkomunikasi dengan baik, berkenalan dengan baik, dan bekerja sama dengan baik dengan rekan-rekan dalam rangka meningkatkan kemampuan kita di bidang sosial. Karena ini adalah sangat penting menunjang untuk keberhasilan kita di masa yang akan datang. Dua persoalan yang penting untuk menunjang keberhasilan kita adalah yaitu kemampuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi tidak lepas juga dari bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain dengan sebaik-baiknya. Ini adalah persoalan penting dalam pengembangan pendidikan dan menunjang tujuan kita di masa yang akan datang yang lebih sukses. Kemudian mengenai hal-hal lain yang perlu kalian pahami, selain dari kegiatan belajar mengajar yang nanti sejumlah kurang lebih 13 bulan studi, kalian juga akan dilayani oleh guru bimbingan yang merupakan kegiatan membantu kalian pembinaan mental, watak dan sebagainya, memberikan motivasi dan pemecahan masalah, berbagai masalah yang dihadapi. Karena pada prinsipnya manusia itu tidak bisa lepas dari masalah, dan semua masalah itu apabila dipendam, dimakan sendiri, maka itu tidak akan pernah selesai. Maka sekolah menyediakan disebut dengan bimbingan konseling yang berfungsi untuk membantu memahami diri Anda kalian, baik kekurangan maupun kelebihan, kemudian mampu menerima apa yang ada pada diri kalian, kemudian mengarahkan kemana seharusnya kalian berjalan, dan akhirnya kalian bisa mewujudkan diri akan menjadi apa di masa yang akan datang. Nah, ini semua nanti akan dibantu oleh guru bimbingan. Kemudian selain guru bimbingan, juga tata usaha, juga ini adalah lembaga yang penting di sekolah yang membantu kalian semua dalam bidang pemenuhan kebutuhan tata administrasi, baik itu yang berkaitan dengan rapor, kemudian pendataan, kemudian juga jalur-jalur untuk bantuan, baik bantuan yang untuk siswa miskin atau mungkin bantuan untuk penghargaan kepada siswa-siswa yang berprestasi. Semua setelah administrasi dilaksanakan oleh perusahaan. Kemudian yang ketiganya adalah lembaga perpustakaan. Ini juga sangat penting kegiatannya, apalagi sekarang dengan
utamakannya kegiatan literasi. Ini adalah penting sekali kalian untuk terbiasa membaca, karena buku adalah gudang ilmu, membaca adalah kuncinya. Ada juga yang bilang buku adalah jendela dunia, sehingga kita semakin banyak membaca buku, maka kita akan semakin menambah ilmu pengetahuan dan menambah wawasan dalam kehidupan kita. Para siswa sekalian, secara garis besar yang perlu disampaikan mengenai bidang kesiswaan seperti itu. Dan satu lagi yang perlu kalian pahami, tentunya ini adalah harus diikuti oleh semua siswa, adalah bidang organisasi siswa intrasekolah atau disebut dengan OSIS. Ini adalah sebuah kegiatan organisasi yang diikuti oleh semua siswa, dan di dalamnya terdapat kegiatan-kegiatan terutama yang berkaitan dengan pembinaan kegiatan keagamaan, dan di sini ada wadahnya disebut dengan Irmanu. Ini adalah pembinaan siswa terutama yang berkaitan dengan mereka yang hobi di bidang agama. Di dalamnya termasuk kaligrafi, baca tulis Al-Quran, hafiz Quran dan sebagainya. Itu ada juga di SMP Negeri 1 Katapang. Nah, secara garis besarnya rupanya seperti itulah. Dan untuk kalian bisa lebih paham, mudah-mudahan COVID ini bisa tuntas dengan cepat dan kita dapat bertemu langsung di SMP Negeri 1 Katapang, bisa berkomunikasi dan berdialog, sehingga apa yang menjadi kesulitan tentunya dapat dilayani oleh Bapak Ibu Guru di SMP Negeri 1 Katapang. Rupanya sekian saja yang perlu sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.